Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang uji normalitas. Tapi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang uji normalitas dengan Shapiro-Wilk. Nah, di mana untuk Shapiro-Wilk itu kriteria pengujiannya sama persis dengan kriteria pengujian untuk uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Adapun kriteria pengujiannya, jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih dari 0,05, maka data kita itu berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data yang telah kita peroleh itu tidak berdistribusi normal. Nah, untuk pengujiannya langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Jadi seperti biasa, hal yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu SPSS-nya. Setelah dibuka, kita ke datanya. Nah, data di sini yang akan saya lakukan pengujian itu datanya sama dengan data yang kita uji pada uji Kolmogorov. Jadi datanya sama, yaitu ada motivasi belajar, kemudian ada prestasi belajar, di mana motivasi belajarnya kita sebut sebagai X dan prestasi belajarnya itu adalah Y. Nah, ini dia datanya. Sekarang kita buat dulu variabelnya di bagian variabel view. Jadi di sini seperti biasa kita buat X, kita buat Y. Desimalnya boleh dijadikan 0. Kemudian labelnya kita tulis motivasi belajar. Selanjutnya label yang kedua untuk Y adalah prestasi belajar. Nah, sudah, setelah variabelnya jadi, kita ke data view. Nih di sini di data view seperti biasa kita tinggal copy paste. Jadi copy dari Excel untuk data normalnya, kemudian kita paste di data view-nya. Gak bisa. Oh, pakai klik kanan ya. Oke. Setelah datanya ada di sini, nah langkah selanjutnya adalah kita langsung melakukan analisis. Caranya gampang sekali teman-teman. Kita hanya perlu untuk melakukan klik pada analyze. Setelah itu di bagian descriptive statistics, jadi kita pilih dulu descriptive statisticsnya. Setelah itu di sini ada banyak ya, ada frekuensi, descriptive, explore, cross tabs, rasio, pp plots, kiki plots. Nah, yang harus kita pilih adalah explore-nya ya teman-teman. Setelah itu motivasi belajar dan prestasi belajar kita pindahkan ke dependent list. Jadi kita aktifkan dulu. Kalau kuning-kuning seperti ini berarti sudah aktif ya. Kita pindahkan dia ke kanan. Ya, ada tidak faktor listnya? Tidak ada, karena ini semua adalah dependent ya. Maka setelah itu kita klik plots-nya. Kita klik plots. Setelah diklik plots, nih kita lihat di sini. Kita kan sedang melakukan uji normalitas, berarti yang harus kita centang di sini adalah normality plots with test. Nah, pastikan ini dicentang ya. Setelah dicentang, kemudian boleh kita klik continue. Setelah continue, maka di sini kita tinggal klik OK. Nah ini dia, dan ini dia. Ini saya perbesar.
Di sini ketika kita melakukan uji normalitas dengan Shapiro-Wilk, maka karena tadi kita masuknya di bagian deskriptif statistik, maka uji atau hasil statistik deskriptifnya juga muncul ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini, mulai dari motivasi belajar itu minnya 70,58, ada mediannya 71, kemudian variansinya 59 dan seterusnya, ada maksimum minimum dan seterusnya. Kemudian prestasi belajarnya juga ada, minnya rata-ratanya 83,33, mediannya 82,50 dan seterusnya. Nah, ini untuk output deskriptifnya. Nah, bagaimana dengan hasil dari normalitinya? Oh, ternyata kalau kita menggunakan analisis atau uji normalitas dengan yang deskriptif statistik tadi, kita tidak hanya memperoleh hasil dari uji Shapiro-Wilk, tetapi juga ada Kolmogorov-Smirnovnya. Jadi ini ada juga ya. Nah, kalau kita perhatikan, signifikan yang diperoleh di sini sama dengan signifikan yang kita lakukan di non parametrik tadi, yang di Kolmogorov-Smirnov sama, yaitu 0,126 dan 0,2. Nah, karena kita sekarang membahas Shapiro, maka kita akan berfokus ke yang bagian Shapiro ini. Nah, kita lihat teman-teman, tadi kan kriteria pengujiannya adalah ketika signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka data tersebut normal, berdistribusi normal. Maka kita lihat untuk motivasi belajar, signifikansinya ternyata 0,066, di mana ketika dibandingkan dengan 0,05, 0,066 ini lebih besar ya dari 0,05, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa data motivasi belajar itu berdistribusi normal. Sedangkan untuk data prestasi belajar siswa itu signifikansinya sebesar 0,070. Nah, di mana 0,070 ini juga lebih besar dari 0,05, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa prestasi belajar data prestasi belajar siswa juga normal. Nah, karena keduanya normal, maka data yang telah kita analisis itu berdistribusi normal semuanya. Nah, kita lihat ternyata tidak ada perbedaan antara Kolmogorov dan Shapiro. Semua datanya berdistribusi normal, baik itu pakai Kolmogorov maupun pakai Shapiro-Wilk. Jadi demikian cara untuk melakukan uji normalitas dengan Shapiro-Wilk. Sampai jumpa di video selanjutnya.